Oke, pagi ini kita bersama dengan Christian Gunawan, point guard andalan dari Satria Halo. Muda Pertamina Jakarta. Oke, gimana kabarnya? Baik, Bung. Sehat. Sehat, sehat, Abang apa sehat. kabar? Baik, baik, baik. Gimana aktivitas belakangan ini apa aja nih? Paling kebanyakan workout. Terus ada belajar buat sidang online juga. Hmm. Terus paling main PS. Baru beli PS. Kaki nggak kuat, tapi jempol makin kuat nih kelihatan sekarang. Jempol makin kuat, Bu. Tadi ngomong ada latihan di mana? Latihan di sini aja di komplek. Kalau enggak paling di garasi kan ada kayak Hmm. karet-karetan, ada bola balance ball juga sama Hmm. rencananya mau beli barbel sih, tapi Oke. belum sempet kemarin. Oke, kita sekarang bicara mengenai basket sedikit ya. Mm. Satria Muda Pertamina kan tahun ini agak unik karena ada beberapa pemain pilarnya yang ditarik ke Indonesia Patriot untuk memperkuat timnas gitu. Dan salah satu dampaknya kan Coke sekarang di IBL 2020 ini memperoleh minute play yang cukup banyak gitu. Dari perspektif Coke sendiri gimana ini mengenai IBL 2020 dalam karier basket Coke? Personally buat saya ini jadi tantangan baru sih, karena kan 2 tahun kebelakangan itu saya minute play-nya jarang. Jadi ya saya belajar banyak lah dari Hardy, dari waktu itu sempat ada Bridgewaters, dari Arki. Jadi ya challenge tahun ini sih IBL 2020 ini ya saya coba mengimplementasikan apa yang udah saya pelajarin buat dari mereka di tahun ini dengan minute play yang ada dan masih terus belajar sih, Bung. Uh, hal apa yang pelajaran apa yang menurut Coke paling berat ya dari transisi dari pemain college di UPH kemudian masuk ke Satria Muda? Transisi paling berat awalnya sih minute play karena kan dari UPH kan minute play saya termasuk tinggi, terus kaget kayak tiba-tiba di SM juga kadang main, kadang nggak pakai jersey, kadang main cuma semenit, 50 detik. Jadi ya sebenarnya mental sih, dan juga belajar banyak tentang pace permainan. Kalau di college kan permainannya cepet kan. Kalau di IBL kita udah harus tahu kondisinya gimana di lapangan, harus mulai atur pemain, harus speednya gimana, gitu-gitu sih. Memang ada dampak positif memiliki dalam tanda kutip mentor ya pemain yang lebih veteran Ya. di mana Coke bisa belajar. Tadi Coke menyebutkan nama Hardianus dan juga Kevin Bridgewaters. Hal-hal apa yang Coke bisa pelajari dari setahun 2 tahun terakhir dari kedua pemain ini? Yang pasti mereka itu berdua a very good defender. Mereka sama-sama kuat, sama-sama pinter. Bridge apalagi kan tahu kan pengalamannya udah sekitar hampir 10 tahun lah main basket, udah di Euroleague, udah di mana dan dia cukup banyak kasih tahu saya sih, kayak ya paling utama sih itu kayak pace permainannya itu aja sih. Kalau dari role seorang point guard yang bermain posisi satu, Coke ngelihat ada perubahan nggak atau ada sedikit apa istilahnya itu improvement atau deviasi dari konsep point guard tradisional yang selama ini kita kenal? Kalau yang saya lihat sih zaman sekarang point guard tuh bukan cuman yang pass first guy ya. Jadi kayak point guard yang zaman sekarang sih yang saya lihat harus saya agresif, biar agresif tuh bukan dalam tanda kutip artinya harus selalu skor, tapi harus selalu mengancam, harus selalu bikin situasi buat teman-temannya. Jadi kan ntar ujungnya kalau kita mau bikin opportunity buat diri kita sendiri jadi lebih mudah juga gitu. Okay. Harus efisien lah jadi point guard. Ya. Oke. Efisien parameternya apa? Apakah turnover to assist ratio atau apa yang jadi parameter dari efisien? Menurut saya sih plus minus pas kita di game,
Karena kan di statistik kan setelah game kayak plus minusnya berapa, terus ya kayak yang Bung bilang juga, yang turnover to assist ratio-nya berapa gitu-gitu sih. Coke kan dari 2 tahun di Satria Muda ini kan memiliki 2 pelatih yang berbeda ya, dari tahun pertama dan tahun kedua. Sebenarnya dari perpindahan konsep pelatihan dari 2 pelatih yang berbeda ini, adjustment apa yang terjadi dalam segi permainan Coke di Satria Muda? Kalau dari saya sih pas masuk ke Coach Milos, itu kan dia lebih sedikit, walaupun terstruktur, tapi dia kayak lebih sedikit membebaskan lah. Yang penting kalau ada chance ya diambil aja. Nah mungkin pas zamannya Coach Chobel itu, apa ya, mungkin saya kagok juga sih Bung, kayak awal-awal kan masih kayak nggak berani atau apa, kurang percaya diri. Jadi mainnya masih kurang lepas waktu itu, gitu. Dan dari segi kepelatihan dan strategi atau sistem ya yang diterapkan oleh Coach Milot sendiri, apa yang menjadi segi positif bagi Satria Muda di IBL 2020 ini? Dia sih, yang penting tuh kita kalau misalnya defense kan, kalau misalnya Bung lihat kan Satria Muda kan tahun ini defense-nya termasuk yang di atas rata-rata ya. Tapi sebenarnya tuh kita nggak ada spesifik defense yang harus gimana, tapi yang penting kita one on one jangan lewat gitu aja. Jadi dia lebih bilang kayak kalau kita defense tuh harus pakai hati gitu loh, harus kayak apa ya istilahnya ya, harus hungry buat ya mereka nggak bisa ngelawatin kita gitu aja. Ngotot lah ya istilahnya ya. Ngotot. Jangan mau kalah itu. Kalau dari IBL 2020 ini pengalaman dari Coke sendiri, siapa pemain lawan yang paling susah untuk dijaga? Lokal apa impor, Bung? Mungkin lokal 1, import 1 siapa? Lokal impor ya. Kalau impor paling Bridge masih ini. Karena kan dia juga tahu saya jaga gimana kan, sama kalau lokal ya Hardy juga. Karena kan dulu kita saling jaga-jagaan. Jadi ya dia tahu, saya tahu, ya jadi gitu, Bung. Ya. Coke, kembali lagi tadi waktu Coke bilang transisi ya dari permainan di college di UPH, kemudian masuk ke liga profesional, dan kemudian di IBL 2020 ini kan ada 3 pemain import. Bagaimana Coke bisa mempersiapkan diri untuk bisa bermain bersama dengan 3 pemain import ini? Karena chemistry tim ini kan penting sekali bagi kesuksesan satu tim. Sejujurnya awal-awal susah sih, karena kan mau gimana juga, mau kalau misalnya cuma dikasih kayak sebulan atau kayak 3 minggu, 4 minggu buat nyesuain permainan masing-masing kan agak sulit ya. Jadi ya kita emang sering pergi bareng, sering ngobrol bareng juga, kayak mereka maunya apa, terus kita maunya apa. Terus kayak Elijah awal-awal juga, dia kan bukan tipe big man yang pick and roll, tapi pick and pop. Jadi kadang misalnya saya pick and roll sama dia, nungguin dia nge-roll tapi nggak nge-roll kan, kayak tiba-tiba bingung gitu. Atau misalnya Gary juga kadang dia bingung, dia harus di posisi 1 atau posisi 2, gitu-gitu sih, Bu. Tapi masuk ke musim paruh musim, kita udah mulai dapat sih kayak feel main sama mereka masing-masing gimana gitu. Bagaimana pengalaman Coke bermain dengan Gary Jacobs selama IBL 2020 ini? Wah, dia sih jago sih dia, Bung. Sejujurnya dia jago. Dan dia juga banyak ngajarin saya, terutama pas lagi pick and roll. Dia juga bilang saya kadang masih suka, dia ngajarin saya kadang masih suka kayak kecepatan atau suka nggak pakai badan orang, gitu-gitu. Dan dia menyenangkan sih orangnya. Main sama dia menyenangkan. Kalau dilihat dari momentum yang dimiliki oleh Satria Muda pada
akhir-akhir musim IBL 2020 sebelum di postpone ya, dilanjutkan ini. Kira-kira menurut Coke sendiri, Satria Muda bisa jalan sampai berapa jauh di IBL 2020 ini? Yang saya lihat sih, setelah yang sebelum dipospon itu, kita lagi positif vibes banget kan. Menurut saya kita bisa sih sampai kayak final, sampai bahkan menangin championship juga saya yakin bisa. Oke. Ada dua pemain yang cukup dominan di IBL 2020 ini, big man-nya. Ada di NSA ada seorang Mike Glover, di Pelita Jaya ada mantan pemain Satria Muda, Dior Lohon di sana. Dari pengalaman Coke sendiri selama bertanding melawan dua tim ini, bagaimana caranya Satria Muda, atau mungkin bisa di-share sedikit ya, strategi apa yang dilakukan oleh Satria Muda untuk mencoba untuk mengkonten ya, atau mencoba meredam serangan-serangan dari dua pemain big pilar ini? Kita yang pasti kita harus pressure bola dulu dari depan. Jangan sampai kata coach sih, jangan sampai kita kasih mereka feed bola ke dalam, dan pas bolanya di feed ke dalam juga kita harus bikin dua big man itu frustasi dan kayak di double team lah atau apalah, atau agak sedikit di push. Dan yang penting bikin dia nggak nyaman aja sih, Bu. Oke, sekarang dengan pemain lokalnya, ada beberapa pemain muda juga ya, dari Rivaldo Tandra di Satria Muda sekarang, dan mungkin banyak sekali yang memiliki minute play di IBL 2020 ini. Kalau dari Coke sendiri mungkin bisa kasih cerita, siapa dari para pemain Satria Muda ini yang Coke lihat perkembangannya sangat pesat sekali? Yang saya lihat sih tahun ini ya, musim ini itu Sandi Ibrahim. Sandi Ibrahim itu step up banget. Terutama di bagian 3 point-nya kita. Dia kan udah selama beberapa seri shoot lights out kan. Jadi ya menurut saya Sandi. Dan kemarin seri terakhir Surabaya itu Rivaldo itu sangat-sangat step up sih, terutama lawan Pelita Jaya. Dia sempat skor 11 poin, berapa assist gitu. Dan menurut saya itu besar banget efektivitasnya buat tim. Coke, ini pertanyaan lebih condong ke pribadi Coke sendiri. Sebenarnya Coke itu paling comfortable dengan pola permainan seperti apa yang paling sesuai dengan gaya permainan Coke? Menurut saya lebih seneng yang fast pace, dan saya kan termasuk tipe point guard yang mungkin lebih sedikit nyari temen dulu, dan emang harus saya rubah sih, nggak boleh kayak selalu cari temen, harus bikin opportunity buat diri saya sendiri. Tapi juga saya sih termasuk yang menurut saya punya salah satu visi yang baik ya di lapangan. Jadi ya pola-pola fast break sih kayak lebih cocok buat saya gitu. Kalau dari gaya permainan Coke lebih condong mengatakan bahwa gaya permainannya lebih mirip kayak pemain NBA siapa? Wah, susah tuh, Bung. Siapa ya? Steve Nash ya, Steve Nash. Wah, old school juga nih. Old school. Old school. Oke. Steve Nash kan dikenal sebagai pass first ya, point guard dari Dallas Mavericks pada waktu itu. Betul. Oke, Coke. Ini pertanyaan terakhir buat Coke. Coke, kira-kira apabila ada generasi-generasi berikutnya ini yang bermimpi untuk bisa bermain di IBL dan melihat pengalaman Coke sendiri yang baru melewati masa transisi ya dari college bermain di liga profesional, kira-kira advice apa yang bisa diberikan kepada mereka? Apa yang mesti mereka siapkan terutama sebelum bisa berlaga di IBL? Yang pasti harus banyak-banyak nonton filmnya, maksudnya film tuh kayak video-video basket, gimana
orang-orang yang udah levelnya di atas kita main, Euroleague, NBA, karena mereka tuh benar-benar di situ tuh ngebedain di mana kita mainnya. Mereka tuh kan main pace-nya kan beda kan, lebih pakai otak, lebih pinter mainnya, nggak selalu yang gini. Dan yang pasti sih untuk mental preparation-nya jangan takut buat lawan siapapun, mau orang ngomong apa juga gak usah peduliin, tetap jadi diri lu sendiri, dan yang pasti work hard terus itu, Bu. Oke. Jangan cepat menyerah. Oke, Coki, thank you waktunya interview singkat ini. Semoga semuanya bisa kembali normal secepatnya. Amin. Sehat-sehat selalu, salam buat keluarga, Coki. Siap, Bung. Sehat-sehat selalu juga. Thank you.